Oke, berikut ini saya rinci untuk persiapan alat dan pada beberapa waktu ke depan saya terangkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk pembuatan job sheet mur topi ini. Oke, yang pertama kita lihat bersama, ini adalah mesin bubut konvensional. Nah, yang ini yang jenis atau merek Pindad ya. Kemudian yang sebelah sini, nah ini Chris Bow. Oke, semuanya sama-sama mesin bubut konvensional. Selanjutnya kita menuju kepada mesin press. Nah, kita lihat di sini mesin press yang dibutuhkan ialah mesin press vertikal. Kenapa dikatakan vertikal? Karena dia memiliki mata potong dengan arah sumbu vertikal. Sementara ada lagi mesin press horizontal yang bisa kita lihat yang sebelah sini. Ini mesin press horizontal. Nah, kita lihat. Nah, ini termasuk cutternya atau alat potongnya. Dia arah sumbunya, arah sumbu spindlenya ialah dalam arah horizontal. Oke, kita tegaskan lagi, yang ini ialah mesin press horizontal dan yang sebelah situ vertikal. Nah, ini juga termasuk vertikal. Oke, ini kepala pembagi, namanya kepala pembagi. Baik. Oke, selanjutnya kita terangkan kepala pembagi. Nah, untuk penjelasan sederhana, penjelasan singkat tentang kepala pembagi, di sini nanti benda kerja akan dipasangkan di sini sama seperti pada mesin bubut. Nah, dan nanti benda kerja akan diputar berdasarkan parameter sudut. Nah, untuk melihat sudutnya ada di sini. Ya, ini dalam posisi 0 derajat. Jadi kalau kita menginginkan segi 6, maka perubahannya nanti dari 0 untuk ke sisi berikutnya kita geser ke 60. Kemudian yang kelipatan 60 terus diputar sampai ke 0 lagi. Oke, mungkin seperti itu. Ini namanya kepala pembagi. Dan untuk menggerakkan putarannya, di sini ada handle ya. Nah, ini handle ini digerakkan. Oke, kalau yang lebih sederhana lagi, ada pada ini yang tipe universal ya. Jadi ini digerakkan, cuma ini handlenya terlepas, jadi belum dipasang. Di sini ada handle, kita putar. Oh, maaf. Sebelum diputar, di sini ada kancing 2, ada kunci 2. Kita kendorkan dulu, baru di sini kita putar. Kita putar dan kita lihat sudutnya. Nah, dan di sini kita lihat ada semacam piringan dengan berlubang dengan ada banyak lubang di dalamnya ya. Ini untuk pembuatan mur topi. Untuk komponen ini tidak kita gunakan. Ini khusus bila mana kita membuat roda gigi ya. Tapi untuk pembuatan mur topi, pembagian sudut segi 6-nya kita gunakan yang sudut. Jadi ini juga sebetulnya buat pembagian, hanya lebih kompleks, ada hitungannya. Yang ini lebih sederhana. Maka dikatakan yang mempergunakan ini ialah dengan metode pembagian langsung. Baik. Nah, jadi untuk setelah pas pada angka yang kita inginkan, kemudian ini ada semacam batang ya. Ini dimasukkan ke sini dengan cara memutar handle yang ini ya. Entah ini atau yang ini, nanti kita lihat. Nah, intinya setelah pas ukurannya, ini poros ini atau batangnya dimasukkan ke dalam lubang. Maksudnya untuk menjaga supaya tidak bergeser. Kurang lebih seperti itu. Oke, penjelasan selanjutnya kita lanjutkan dengan pahat bubut ya. Pada rincian tentang alat-alat yang dibutuhkan, di situ dipersyaratkan dibutuhkan yaitu pahat bubut rata. Oke, sebelum pada jenis-jenis pahat bubut ya, kita bicara tentang jenis pahat bubut sebetulnya dalam 2 parameter. Pahat bubut yang pertama pahat bubut secara bahan. Yang kedua pahat bubut secara penggunaan. Secara bahan, pahat bubut itu dibagi 3 ya. Secara garis besar dibagi 3. Nah, yang pertama pahat yang berbahan dasar HSS. Ini contohnya, warnanya putih ya. Ini HSS tuh. Tertera ada tulisan HSS. HSS itu singkatan dari High Speed Steel. Dia merupakan jenis alloy steel atau baja paduan dengan kandungan karbon VHCS atau Very High Carbon Steel, dan ada paduan seperti tungsten dan kobalt diantaranya. Nah, dan yang kita lihat sekarang, kalau tadi HSS, sekarang ini dinamakan pahat
insert. Pahat insert ini pahatnya mata pahat itu hanya di ujung. Sementara yang tadi HSS seluruh badannya ialah merupakan HSS. Sementara di sini mata pahatnya hanya di ujung. Sementara yang lainnya ini ialah merupakan holder atau pemegang dari pahat yang sebenarnya. Nah, untuk HSS banyak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dasar yang tidak terlalu berat. Oke. Sementara untuk carbide, untuk insert digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Dan ada satu bahan lagi yang namanya carbide. Nah, nanti akan kita terangkan setelah ini. Dan itu secara bahan pahat ya. Secara bentuk, nah jadi jenis pahat bisa berdasarkan bahan dan juga berdasarkan bentuk atau geometri. Dari bentuk dan geometri yang berbeda akan menghasilkan fungsi dan penggunaan yang berbeda. Contohnya ini. Ini merupakan pahat HSS dengan geometri yaitu pahat rata. Maka ini secara geometri atau secara bentuk ialah ini merupakan pahat rata. Nah, ini namanya pahat rata ya dengan jenis bahan HSS. Sementara yang ini, nah ini merupakan pahat ulir atau ulir luar ya. Nah, jadi kesimpulannya ini pahat HSS dengan geometri sebagai pahat ulir. Kemudian selanjutnya ini HSS juga dengan geometri berbentuk pahat alur untuk membuat alur atau coakan. Dan yang insert ini sebetulnya pahat rata ya, cuma hanya saja jenis bahan ialah pahat insert. Oke, selanjutnya kita lihat ini adalah pahat bubut carbide. Nah, jenis bahannya carbide, tapi jenis geometrinya termasuk ke dalam pahat rata. Sifatnya sama seperti pahat insert, dia tangguh untuk beban-beban berat untuk produksi ya. Memiliki ketangguhan di atas HSS. Nah, dan secara bentuk, secara bahan juga ya. Ini mata potong utamanya ada di ujung, hanya ujungnya saja, sama seperti insert. Nah, dan selebihnya ialah holder atau gagang. Antara mata insert digabungkan dengan holdernya. Ini mempergunakan metode dengan brazing atau las kuningan. Bisa kita lihat di sini. Ini kuningan, ini mata pahat, ini holder. Sementara pada insert, cara peletakannya ialah dengan dibaut atau diinsertkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini komponen alat potong yang digunakan pada saat pembuatan T-slotnya. Dan atau pada saat kita mempergunakan mesin press. Yang kita lihat di sini ialah namanya end mill. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, namanya apa? End mill. Oke. Dan ini dia mata bor. Nah, mata bor dengan ragam ukuran, variasi ukuran, sama juga dengan end mill, banyak variasi ukuran tergantung kebutuhan. Mata bor juga sama tergantung kebutuhan ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Cuma hanya saja pada mata bor itu step dalam pengeboran itu harus dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Misalkan untuk mencapai ukuran 12 bisa dengan 2 atau 3 step, dari kecil dulu baru nanti terakhir pada 12. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu vernier caliper atau biasa kita sebut dengan jangka sorong atau sigmat. Vernier caliper atau jangka sorong memiliki ketelitian dalam metrik atau dalam mili yaitu 0,05 dan 0,02. Jadi ada yang 0,05, ada yang 0,02. Nah, untuk inci tidak kita bahas lebih lanjut. Kita konsentrasi ke mili saja. Oke, selanjutnya untuk bahan. Nah, ini bahan kerja dalam pembuatan murtopi ya. Nah, untuk klem, untuk T-slot belum saya potong. Dan ini sebagai sampel salah satu bahan untuk pembuatan murtopi, yaitu bahannya ialah mild steel S45C. Nah, dan di situ akan saya terangkan secara sederhana. Sebetulnya ada dua penamaan dalam mild steel S45C. Yang pertama, penamaan secara karakteristik atau spesifikasi karbon, yaitu kita katakan sebagai mild steel atau baja karbon menengah.
Sementara dikatakan S45C itu ialah penamaan dari pabrikannya, yang mana bahan ini memiliki standarisasi berdasarkan JIS. JIS memiliki standarisasi mild steel dengan menamakan bahannya dengan S45C diantaranya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya berikut ini saya perlihatkan, ini adalah oli Dromus ya. Oli Dromus digunakan untuk pendinginan mesin, dan pendinginan mesin itu sangat diperlukan sekali di saat kita memproses sebuah pekerjaan yang berada pada temperatur yang tinggi. Nah, jadi Dromus ini berguna untuk mendinginkan proses penyayatan benda kerja. Nah, seperti bubut dan fresh ya. Dromus ini berbentuk seperti oli, hanya saja dalam penggunaannya kita emulsikan dengan air ya. Nah, yaitu caranya nanti Dromus ini dimasukkan ke dalam botol aqua, bisa misal ya. Kemudian dengan perbandingan 1:10, yaitu satu bagian sekitar segini ya. Kemudian setelah dapat satu bagian, kemudian kita penuhkan dengan air sampai segini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini warnanya putih karena sudah tercampur dengan air. Nah, ini sisa pakai cuma tinggal segini. Kalau asli Dromus warnanya seperti oli, dan setelah dicampurkan air dia akan menjadi putihnya. Jangan sampai tertukar dengan susu. Oke, ini namanya Dromus. Kemudian ada juga diistilahkan dalam persiapan alat dan bahan dalam bekerja pada mesin bubut, yaitu majun. Majun itu sebutan lain untuk lap ya. Oke, kurang lebih seperti itu.